Sahabat guru dimanapun berada, kali ini kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran di masa COVID-19. Tentu lebih dari setahun ini banyak sekali keluhan dari orang tua, dari para pendidik, dari anggota masyarakat lain tentang bagaimana tantangan dan susahnya mendidik dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena situasi ini tidak ada satupun yang mengharapkan bahwa ini bisa berjalan sampai kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pendidik yang inovatif, tentu kita akan mencari jalan, menemukan kreativitas, menemukan inovasi sebagai satu budaya, bagaimana membelajarkan peserta didik kita menjadi lebih kreatif, menyenangkan, dan menghasilkan sebuah produk walaupun itu yang sederhana. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020, ada beberapa poin menjadi catatan penting bagi kita sebagai pendidik. Pertama, kita harus membelajarkan pada kompetensi dasar yang memiliki orientasi life skill yang dibelajarkan kepada peserta didik kita. Itu artinya kita mencari KD atau kompetensi dasar yang esensi untuk dibelajarkan, sehingga kita bisa merancang pembelajaran yang berbasis proyek. Tidak semata-mata memberikan tugas, tidak semata-mata memberikan penugasan yang hari ini diberikan dengan memberikan tugas-tugas dalam bentuk soal-soal jawaban, sehingga peserta didik menjadi bosan karena hari itu diberikan tugas, hari itu juga harus menyetorkan jawaban-jawaban mereka. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis proyek menjadi penting. KD esensi yang berbasis kepada life skill atau keterampilan hidup harus dirancang bagaimana peserta didik di rumah atas bantuan orang dewasa lain yang ada di sekitarnya, kakaknya, adiknya, saudaranya, orang tuanya, atau bahkan kawan satu sekolah yang tinggal berdekatan. Maka guru harus cermat, inovasi membuat langkah-langkah pembelajaran yang berbasis proyek. Misalkan saja, siswa diminta untuk menanam sayuran di polybag atau di kaleng-kaleng bekas. Kemudian dia mengamati hari per hari perkembangan dari tanaman yang dia kerjakan, membuat catatan kecil. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, itu merupakan kompetensi dasar laporan menulis hasil observasi. Dalam konteks pembelajaran lain, ekonomi misalnya, ditanamkan nilai-nilai untuk menumbuhkan semangat bagaimana perekonomian dimulai dari lingkungan yang kecil dalam keluarga. Nah, proyek-proyek inilah yang menjadi catatan peserta didik yang dia lakukan setiap hari dan tidak harus dikumpulkan pada hari itu. Bisa 1 minggu berikutnya, bisa 2 minggu berikutnya, atau bahkan 1 bulan. Sampai tanaman yang dia kerjakan itu panen. Jadi tanaman-tanaman yang masa panennya singkat seperti selada misalnya, kangkung, dia bisa amati dengan baik. Jadi menanamkan karakter tanggung jawab. Di samping itu dalam surat edaran itu disebutkan hasil kerja peserta didik kita dalam bentuk portofolionya, dalam bentuk laporan proyeknya, itu bisa, bukan bisa, tapi harus diberikan balikan, harus diberikan catatan-catatan kemudian disampaikan, diberikan apresiasi dalam bentuk penilaian yang sifatnya kualitatif, dalam bentuk deskripsi, narasi yang memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik untuk bisa belajar dalam situasi apapun. Mudah-mudahan tips singkat ini bisa membelajarkan kepada kita semua untuk menjadi guru yang kreatif, guru yang inovatif, dan bisa membangun bangsa ini secara lebih bermartabat apapun kondisinya. Sampai jumpa pada topik berikutnya.